Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumi Syarafus, asal dari kelas biologi tanah B, nomor BP 210233006. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi plasmosis, diplasmosis, dan pergerakan sel. Yang pertama ada plasmosis. Plasmosis itu sendiri adalah lepasnya membran plasma dari dinding sel pada sel tumbuhan. Plasmosis ini terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam terkonsentrasi atau hipertonik. Sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor menyebabkan sel tumbuhan menjadi lemah. Tumbuhan dengan sel dapat dalam kondisi seperti layu. Sel dengan air lebih banyak akan menyebabkan terjadinya plasmosis. Tekanan berkurang sampai di suatu titik di mana protoplasma sel terkelupas dan dinding sel menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran sel. Selanjutnya, plasmosis hanya terjadi pada kondisi ekstrim dan juga terjadi di alam. Biasanya terjadi secara sengaja di laboratorium dengan meletakkan pada sel larutan bersalinitas tinggi atau larutan gula untuk menyebabkan ekomosis. Seringkali menggunakan tanaman Elodea atau sel epidermal bawang yang memiliki pigmen warna sehingga proses dapat diamati dengan jelas. Ada deplasmosis. Deplasmosis itu sendiri kebalikan dari plasmosis itu tadi. Deplasmosis yaitu penyatunya kembali membran plasma yang telah lepas dari dinding sel. Deplasmosis ini biasa terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan hipotonik. Sel tumbuhan akan menyerap air dan juga tekanan turgor meningkat. Banyaknya air yang masuk ke dalam sel akan menyebabkan terjadinya deplasmosis. Membran plasma akan mengembang sehingga akan melekat kembali kepada dinding sel. Contoh deplasmosis dalam kehidupan sehari-hari yaitu penyerapan air dan mineral dalam tanah oleh akar tanaman. Akan mempunyai fungsi penyerapan dan penyimpanan. Tumbuhan memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan melalui akarnya. Akar menyerap air dari lingkungan sekitar secara osmosis. Akar juga menyerap mineral dari lingkungan sekitar bersama dengan penyerapan air. Air masuk ke dalam akar melalui rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar akan meningkat luas ke permukaan akar dan dapat meningkatkan jumlah air diserap atau diambil oleh tumbuhan. Air yang ada di dalam tanah masuk karena adanya perbedaan konsentrasi air dan akan masuk melalui akar dan akan melewati epidermis, korteks endodermis, perisikal, dan xilem.